Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki bil Islam alladzi samaqallah hasbi al akbar tabarak bin Herman Syah Emil Tabarak. Neneknya lah, Ma. Ada nenek, dua-dua neneknya lah. Nenek kakek. Angkat depan aja, Pak. Nah, gitu ya. Memang ya. Nah, itu udah banget. Ini apa? Selawat ya, Bu. Iya. Selawat. Sambil mendoakan. Sambil mendoakan apa neneknya ya. Kalau menjadi wakil menteri, jadi wakil disalawat itu, disalawatin ya, baca salawat sambil didoain. Opung. Biar opung dipoto. Ini opung laki-lakinya. Tawaran. Om atau opung? Doli. Salawat ya Pak, sambil doain ya Pak. Disalawatin, doain. Salawat. Pak Karman, mau ke masjid lah. Orang masjid ya apa? Ayolah. Pak Karman. Jangan lupa salawat, doain ya. Salawat, doain. Yang wakil ibu-ibu siapa yang wakil ibu-ibu? Wakil ibu-ibu. Satu orang wakil ibu-ibu. Enggak lah, maminya Wak. Tapi kita lagi shooting. Ini aja. Salawati sambil bantu doa ya. Maminya nanti botak langsung. Ya, siapa? Kasih ke mamanya sama nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Walhamdulillahi rabbil alamin wa shadaqallahu fil kitabihil karim. Salam takzim, salam hormat kepada ahlu bait di rumah ini. Kemudian para pengurus masjid, pimpinan ranting Muhammadiyah, ada Pak Karmon, ada Pak Firdaus. Hah? Daud ada? Pak Kamarudin Daud, saya kenal Ustaz Daud. Kemudian ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah dan seluruh ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang berbahagia dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 2024 Miladiah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umatnya yang terbaik yang insya Allah telah akan masuk surga bersama. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita saksikan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu yang bernama Hasbi Al-Akbar Hutabaran. Kalau nggak salah Ustadz, beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan walimatul urusnya ya, setahun setengah atau setahun ya. Alhamdulillah sudah datang tamu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa kita ya. Doa kita itu supaya keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah. Jadi pasangan suami dan istri itu tidak akan mendapatkan mawaddah dalam hidupnya kalau tidak punya anak. Kan gitu. Ini salah satu mawaddah dari doa ibu-ibu yang kemarin. Kalau sakinah kan tenang, orang udah tenang, berdua kan udah tenang. Dulu kan waktu sebelum menikah kan gelisah ya kan, lagi di mana dek, apa tuh lagi di mana, gitu. Maka begitu mereka sudah berkumpul, mereka sudah bersatu dalam menikah, itulah sakinah mereka. Itulah mengikat mereka itu sehingga mereka tenang, udah nggak khawatir. Suaminya pergi pun udah nggak khawatir. Artinya apa? Oh, suamiku cari nafkah. Kalau istrinya muncul di rumah, dia sudah tenang. Oh, istriku jaga rumah dia. Oh, dia menjaga kehormatanku. Itulah namanya sakinah. Begitu sudah punya anak, namanya mawaddah. Mawaddah inilah ketenangan, sudah di atas ketenangan mereka bahagia dia punya anak. Nah, anak ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita ya yang hari ini tidak mengharapkan. Semua orang mengharapkan anak gitu. Maka anak datang ke dunia itu sebagai tamu gitu. Sebagai apa tadi? Tamu. Maka saya katakan tadi tamu agungnya Allah datang kepada kita. Karena kenapa? Karena mereka yang mengundang orang ini dua gitu loh. Si siapa nama abang lupa. Hermansa sama Silvi. Mereka yang mengundang. Gimana buat anak kita? Ayolah bang, kan itu anak kan diundang. Iya, anak ini tak pernah berharap dia datang kemari. Kita Bapak Ibu ya sebagai seorang anak dari orang tua kita nggak pernah mengharapkan kita datang ke dunia ini, tapi orang tua kita yang mengharapkan. Maka Ibrahim kan doa dia, Robbi habli mina kurang lebih 93 tahun dia dikabulkan doanya. Bayangkan tuh udah tua. Siapa lagi? Nabi Zakaria minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Surah Ali Imran ayat 38. Ya sampai dia nggak percaya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Kenapa? Karena memang manusia itu mengharapkan dalam hidupnya sisi kemuliaan itu dengan hadirnya anak itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah ketika anak ini hadir ada tanggung jawab kita. Inilah tugasnya Mbak Herman sama Bu Silvi. Ada tanggung jawab, sama lah seperti Ustadz diundang di masjid, kan diundang sama Pak Firdaus, ya kan? Sama Pak Ustadz jangan lupa datang, ini jadwal Ustadz. Kan saya diingatkan, datang saya diundang. Tiba-tiba kalau seandainya saya datang nggak diundang itu kira-kira kayak mana? Saya tiba-tiba datang kemana nggak diundang. Apalah kira-kira pendapat Ibu? Gak apa-apa, datang aja. Enggak diundang kok, ini siapa? Ustadz datang pula nggak diundang. Kan gitu dia, bertanya-tanya.
Tapi kalau saya sudah datang, saya percaya diri datang, maka anak ini datang percaya diri. Kenapa? Karena sudah diundang mamanya dia, diundang sama ayahnya, calon ayah dan emaknya sampai kemarin. Tapi adalah tanggung jawab. Kalau seandainya saya diundang, ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Secara materi dan batin. Ketika saya pulang nanti ceramah, harus disiapkan itu. Itu biasa gitu. Iya kan biasa disiapkan itu. Berani mengundang orang masa nggak disiapkan? Ibu-ibu lah nanti kan diundang ini ibu-ibu kan. Diundang nggak ibu-ibu? Nampak kata di depan itu yang wangi-wangi tadi. Kalau lah sempat itu nggak ada bu, pasti viral. Betul apa betul? Ya iya. Itu waktu ngundang nggak ada makanannya, enak kali orang tunggu. Pasti jadi viral. Iya kan? Iya, artinya apa? Persiapan secara lahiriah harus kita siapkan kalau kau berani mengundang. Begitu juga Bang Herman, Kak Silvi mengundang si Hasbi datang ke dunia ini, kau siapkanlah secara fisik. Ini kan Hasbi dan Hasbi. Ya, kau siapkan. Apanya? Yaitu kecukupan pangannya, sandangnya, kepada pakaiannya, pendidikannya, semua kau siapkan. Kalau enggak kita berdosa sebagai orang tua, maka orang tua itu dalam bahasa Quran bertanggung jawab. Apa namanya Bapak Ibu? Kita bertanggung jawab terhadap hadirnya seorang anak di muka bumi ini. Tanggung jawab pertama itu sudah abang penuhi, sudah kakak penuhi, sudah menambalkan nama, dan kata Nabi akan hilang ya hutang seorang ayah dan ibunya ketika dia sudah mengakikahkan. Saya tanya dulu, dari akikahan belum nih? Kan gitu, nanti cakap-cakap belum? Udah? Bang? Udah. Berapa kambing? Ya gak dijawab, betul yang mana? Dua. Ini butuh jawaban nih, berapa? 2 kambing, berarti aman bu, nanti ibu banyak makan. Karena 2 yang dipotongnya kan gitu, cocok kan? Nah, kita pun dapat bontot nanti ini, jangan baca Quran aku serama kan biasa gitu itu. Itu, iya, sudah lunas hutang ayahnya sama emaknya ketika dia sudah mengakikahkan anaknya, itu kata Nabi begitu. Tanggung jawab berikutnya apa? Sudah ditambalkan namanya, sudah kita lihat tambalkan namanya tadi, dikasih nama Hasbi Al-Akbar Hutabar, itu sunnah. Kapan akikah itu? 7 hari setelah kelahiran. Saya tadi nggak ngomong Ustaz ini pas 7 hari, udah paten, berarti mengikut sunnah Nabi betul. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan ya ini tidak disebutkan hadis, tidak disebutkan dalam Quran. Orang yang mengakikkan biasanya pas 7 hari rezeki nanti orang tuanya akan naik meningkat. Ya, tidak seperti biasanya. Maka anak itu tabaruk. Apa namanya? Tabaruk. Tabaruk itu apa Ustaz? Tabaruk itu zadatul khair. Zadatul khair itu apa Ustaz? Barokah. Apa namanya? Barokah. Dulu saya masih ingat, kalau bapak saya kenduri wirid gitu di kampung ini, pulang bawa nasi apa nabi? Berkah. Hah? Nasi berkat. Anak itu di rumah itu 5. Nunggu bapaknya itu ngambil nasi berkat, dimakan bu. Ih ya Allah, padahal lauknya ikan asin kresek, telur pun separuh. Apa? Urap, la ilaha illallah. Tapi begitu dimakan ya Allah, nikmat nggak? Maka nasi itu disebut nasi barokah karena dia tuh ziyadatul khair. Ziyadatul khair apa? Ada nilai tambah, dimakan tuh nikmat, dan sampai sekarang kita masih teringat nikmatnya itu. Kalaupun seandainya emak kita membuat yang sama, nikmatnya nggak sama. Betul nggak? Ya, beda. Maka hidup kita bu, selama ini barangkali ada rezeki kita kerjanya. Saya yakin Bang Huta Barat itu kerja juga ya, adanya penghasilannya, tapi begitu datangnya anak ada nilai tambah. Walaupun sama penghasilannya, tapi kenikmatan itu akan dapatnya berbeda. Itu yang dimaksud anak ziyadatul khair. Dan mudah-mudahan bukan hanya sebatas bertambah dari sisi nikmat, tapi akan bertambah materi-materi yang akan datang nanti. Dan amin. Malu-maluan ini. Dan tuh, ini Ustaz sampaikan tuh yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanggung jawab apa lagi? Tanggung jawab secara batin. Tanggung jawab apa namanya? Batin. Aku pun kalau di ceramah tempat orang, misal di masjid, Pak Firdaus ngasih amplop aku 2 juta, misal ada, tapi tak pernah. Misalnya di kurang amplop tuh bola lamanya gini, dikasih 2 juta. Tapi muka Pak Firdaus mukanya petak. Nongsa. Pak Karman kuno. Nah, pulang saat betak-betak aku. Besok aku dikasih amplop 2 juta pun nggak mampu. Kenapa? Nggak tenang batin Bu, betul nggak? Sama Bu. Dalam hidup kita ini Bu, walaupun ibu dikasih duit banyak sama suami ibu, tiap bulan dikasih 50 juta. Amin. Ini kan ceritanya nih. Amin. Misalnya tiap bulan dikasih 50 juta, tapi tiap hari kasar mulutnya sama ibu. Sini kok. Sini kok. Tamparin muka kau ya. Kau masak pau kali kau dipopok kan ibu. 50 juta pun tak enak lagi gitu. Ganti orang. Iya, tahu dan nikmatnya. Ya. Walaupun kau penuhi secara fisik lahiriahnya seseorang tuh, tapi kalau kau tak penuhi batinnya, aduh, hampa hidup itu, betul nggak? Gersang hidup itu. Anak pun disukupi materinya, makannya enak, tapi kalau mamanya tiap hari cerewet, aduh, anak itu stres itu. Betul nggak? Akhirnya dia cari kawan di luar rumahnya. Akhirnya dia cari tambatan hati di luar sana. Akhirnya apa? Salah pergaulan. Maka orang bilang namanya keluarga broken home. Apa namanya? Broken home. Nah maka disiplin jaga, sayangilah anak kalian betul-betul. Namanya anak kalau nggak bandel, namanya anak nggak lari-lari, namanya bukan anak. Nah itu orang idiot itu namanya. Ya kalau anak kau lasa, anak kau tuh kesana kemari, ya diarahkan. Cakapnya banyak, kadang anak-anak tau lah, awal cakap 1 dia cakapnya 100. Ini apa mak? Kalau harus sabar lah tuh. Betul apa betul? Kadang-kadang mama dari mana mak? Katanya dari pajak. Beli apa mak? Beli sayuran. Sayuran apa mak? Katanya sawi itu kayak mana mak? Banyak kali cakapnya. Karena itu anak cerdas. Anak pintar, sabar lah kau menghadapi anakmu kayak gitu. Ya. Maka kebutuhan lahiriah dan batinnya itu harus kau penuhi dengan baik. Ya Kak Silvi ya, nama Bang Herman ya. Tuh. Dalam Quran itu Bu, anak tuh ada 3. Ada berapa anak tuh? 3. Pertama disebut namanya al-fitnah. Kedua namanya al-adlu. Yang ketiga namanya qurrata a'yun. Al-fitnah itu apa? Cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta dan anakmu itu adalah cobaan. Barangkali ibu-ibu, orang tua ibu dulu kurasa SD nggak tamat, SMP nggak tamat, ibu tamat SMA, tamat S1, betul nggak? Kalau ditanya kenapa anakmu sekolahnya tinggi-tinggi, supaya nasibnya nggak sama kayak aku, betul nggak? Anak ibu barangkali ibu tamat SMA, kurasa anak ibu tamat S1, S2 dan seterusnya, betul nggak? Supaya apa? Supaya anakku nasibnya nggak seperti aku, Ustaz. Paling tidak nanti kalau anak itu pintar, sekolahan disuruh nak bangunlah kau sholat subuh nak. Harapan kita dia langsung bangun sholat subuh. Tapi faktanya gimana? Payah apa susah? Bangunannya payah apa susah? Sama aja. Jawablah Bu. Itulah namanya al-fitnah. Dia tak melawan, tapi kalau suruh bangun payah. Bangunlah nak. Iya nak. Jam 6 baru sholat. Mulut awak baru bengak, barulah didengar. Betul nggak Bu? Itu namanya al-fitnah, cobaan. Walaupun dia sekolah tahfiz Quran, hafal Quran, ngajinya bagus, sholatnya payah Bu, itu cobaan berat bagi kita. Maka ibu harus menyayangi dia betul-betul. Yang kedua al-adlu, musuh. Musuh itu betul musuh. Tetangga saya samping rumah itu kurang lebih 15 meter Bu, mau meninggal mamanya itu. Gara-gara apa? Anaknya itu mau motong leher mamanya. Isu itu fakta di hadapan ustaz. Ini bukan ecek-ecek. Berteriak dia, tolong. Aku pas lagi ngasih makan ayam samping rumah. Berteriak dia mau tinggal mati aja gara-gara narkoba Bu. Anaknya minta duit sama mamanya malas lah ngasihnya, pasti beli narkoba.
Peliharaannya semua, entoknya, bebeknya itu udah dijual ibu. Kalau seandainya apa nggak ada modal, dijual semua. Bayangkan, maka cerita-cerita Ustaz itu betul. Kadang-kadang mama itu mau masak pepek, kok nggak hidup pak, gas kok aduk nih kalau nggak hidup, rupanya kasih beda. Itu ditembung, terucap pula ditembung. Itu aja kayak gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu fakta, itu musuh. Tapi ada musuh yang dia tidak nampak, tapi sebenarnya musuh itu. Kapan? Ini orang ngabe. Saya kadang-kadang ceramah di depan ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau ngaji di masjid itu biasa duduknya nggak pernah berubah ya. Kalau nanti kalau sudut kanan, itu nggak pernah ke kiri. Jadi kok kiri nggak pernah ke kanan, itu ibu perhatikan ya. Betul nggak bu? Iya, sampai mati nanti gitu itu. Itu. Ngaji asik guru itu tuh, dia tak ngaji. Kadang-kadang di situ, mohon maaf, itulah musuh orang tua. Dan kalau orang tua mau dekat sama Allah ngaji, akhirnya ngomong cucu lah dia tuh. Itu musuh tuh, musuh. Nyindir nih ya. Aku nggak nyindir. Ingat kan orang itu. Mamanya kan ngaji, jangan pula nanti tak ngaji gara-gara cucu, ngerti? Bu. Iya. Yang namanya nenek, yang namanya hukum pasti sayang nggak sama cucu? Sayang, nggak mau lepas betul. Tapi jangan kau jadi musuh orang tuamu. Ketika orang tuamu mau pergi ngaji, pegang lah itu. Ya Allah ya Karim, ngerti kau Silvi? Kan orang nanti mama kau nggak jadi ngaji. Ini kadang-kadang mohon maaf, dua-dua kerja, laki kerja, bini kerja, anak tadi sama siapa? Neneknya. Nenek itu sayang. Nenek itu tak akan pernah mengharapkan dikasih duit. Ya paling tidak kau aja lah jalan-jalan ke Brastagi 2 minggu 2 bulan sekali. Iya kan? Nenek lah ke apa namanya Bukit Tubuh, ajak nginap. Kalau gaji kalian bagus, kan gitu. Halo Ustaz, jangan kan ke Bukit Tubuh Ustaz, rumah makan Padang kan nggak pernah jajak. Yang kedekut kali kadang anak-anak tuh. Iya, itu kan musuh tadi itu. Nah, kalian jangan kayak gitu, kalian ngerti lah. Mama ini nggak ada minta, cuma kalau dikasih terima nih orang dia kan tuh ya. Bagi-bagi lah nanti ya. Itu jangan nggak mau ya. Dibagi itu nanti orang tua itu, jangan sampai kalian jadi musuh. Yang ketiga bu, ya anak dalam Quran itu disebut namanya qurrata ayun. Apa namanya? Qurrata ayun itu kan cahaya hati, kebanggaan hati, betul nggak? Ada tadi yang Ustaz bilang, bayangkan bu, anak dibangun dengan sholat subuh payah nggak tadi? Tiba-tiba bu, jam 5 kurang seperempat, ya berarti jam berapa tuh? 4:45. Sekarang kan subuh kan 5 kurang 5 ya kan? 15 sekarang? 15. Hah? Coba bu, jam 5 seperempat kurang seperempat bunyi di kamar mandi krecek kayak ngambil wudhu. Siapalan di kamar mandi, pagi-pagi udah ada yang bangun, ditengok macam kayak anakku. Bang, iya mak, kau ngambil wudhu? Iya mak, ngapain sholat subuh? Coba nak dengar mama tadi. Coba mau sholat subuh mak, ya Allah, sholat subuh korban. Betul wudhu, iya. Anakku ya Allah. Bangga nggak mak? Bangga. Itulah qurrata ayun. Tak ibu paksa-paksa dia bangun dia sholat subuh. Ada nggak anak kayak gitu? Ketika posisi anak ibu seperti itu, anak ibu itu qurrata ayun. Kadang-kadang anak nggak disuruh ke masjid dia. Maghrib ke masjid dia, tiba-tiba azan. Ibu kan pasti kenal suara anak ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kayak suara anakku ya. Ya Allah, betul nggak nih? Ibu kan penasaran, baru kali itu ibu dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu habis sholat ibu pulang, anak pulang yuk panggil, bang, bentar lah. Kenapa mak? Tadi abang ke masjid. Iya, yang ngajen tadi siapa? Abang lama. Ya Allah, abang yang ngajen. Iya, kayak suara bapak kan? Bapak kok ajen kayak gitu? Betul kok ajen ya? Iya mak. Wow, kurasa bu, 100 anak kayak gitu, tak terasa jahitan ibu lagi. Betul nggak bu? Karena ada yang melahirkan dijahitkan. Ada yang jahit di sini, ada yang jahit yang itulah nggak usah aku sebut lah ya. Tak terasa, ngilu ibu tak terasa lagi. Ya kan bu?
Tapi kalau anak tadi mau membunuh ibu tadi gimana nih? Rasa ibu udah nenek pun terasa jahitan ibu tadi. Karena dia melawan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Ananda Haski Al-Akbar Huta Barat menjadi anak yang qurratan wa ja'alna lil muttaqin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah setengah jam tadi, jadi setengah jam ya. Itu kayaknya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita disunahkan oleh Nabi ketika melihat anak bayi seperti ini. Bahkan di dalam masih hamil, ada orang hamil, ibu doakan. Apalagi sudah lahir begini, doakan. Ya. Insya Allah kata Nabi, orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka 1000 malaikat akan mendoakan yang sama. Jadi kalau ibu barangkali belum punya cucu, pengen punya cucu, berdoakan. Insya Allah nanti ibu akan punya cucu yang sama seperti ini, laki-laki. Maka tadi katanya, doakan Pak, doakan supaya punya cucu laki-laki. Betul itu. Ya kan, doakan supaya punya cucu laki-laki. Insya Allah mudah-mudahan yang belum punya cucu laki-laki bisa punya cucu laki-laki. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan ya Bapak Ustaz di tausiah singkat tentang akikah hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini penambahan nama akikah atas nama Hasbi Al-Akbar Huta Barat, jadi nanti kita jadi anak soleh, berbakti, bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, agama dan bangsa, jadi anak hafiz Al-Hafiz Al-Quran, itu Al-Quran itu nanti manfaat bagi keluarganya. Kita harap semua tidak ada orang tidak ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Sudah mungkin kami membawa acara, ada kurang ucapan acara ini, mohon maaf sebabnya pada keluarga besar di rumah ini, ada ibu dan yang lainnya, bapak dan ibu semua. Nah, tutup acara kali ini mengucapkan alhamdulillah. Oh Jasmine, ntar lagi jemput sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beli apa ini, Nek? Apa, Nek? Sabun. Uyut. Nek Uyut udah. Uyut. Nek Uyut ini. Orangnya nenek udah. Oh, iya, udah. Nek apa? Abang. Ini nenek juga. Kami nggak mau dipanggil nenek. Iya, Nek muda. Nek muda. Ya anak Robi di dalam, anak Robi kan. Anak Robi sana. Iya. Anak tuh Kak Ida, anak si Robi. Iya. Ya, ada nenek katanya. Nenek makanya. Kasih Udah terus itu. Ini waktu hamil periksa. Ya, nular lah. Kasih ininya. Iya. Jasmine.